Okay, class, good afternoon. Today we are going to have meeting 5 about malicious software. Malicious software ini adalah software yang berbahaya. Okay, let's see. Definition of malicious software. There are virus and worm and Trojan. Okay, that's all. Okay, let's see. The first one is malicious software. What is malicious software? Malicious software is created to do something bad and to perform criminal intention. Jadi malicious software itu diciptakan untuk sesuatu yang buruk dan untuk tujuan tindakan kriminal. This kind of software is called malicious software or malware. Nah, ini disebut malicious software atau malware. Malicious software can be divided into some categories. Oke, jadi malware ini ada 3 kategoris tadi ya. Nah, seperti biasa kalian jadikan dan dipadatkan menjadi satu kalimat. Oke, sampai sini got it? Oke, the next slide, virus. Nah, ternyata virus ini banyak ya. Oke, let's see what is virus. Virus is a software that can replicate by injecting or infecting its own code into other file. Jadi virus adalah software yang bisa mereplikasi dengan memasukkan atau menginfeksikan kodenya sendiri ke dalam file yang lain. Nah, by its way to infect other file, virus can be divided into 3 categories. Nah, dengan caranya menginfeksi file yang lain, virus bisa dikategorikan menjadi 3 kategori. Oke. Yang pertama, a type of computer virus that will copy its own code over the host computer system's file data. Jadi yang pertama tipe virus yang akan mengcopy kodenya sendiri di host komputer, di sistem komputer, di data sistem komputer yang akan diinfeksi, which destroys the original program, yang mana dia menghancurkan program original dari si komputer tersebut. After your computer system has been cleaned using an antivirus program, users will need to install the original program again. Jadi setelah komputer sistem kalian udah dibersihkan pakai program antivirus, nah kalian harus menginstal lagi program yang semula. Jadi karena yang tadi itu sudah terinfeksi oleh virus. Oke, that was the first type. Seperti biasa, jadikan satu kalimat. Oke, nomor 2. Bagaimana? Nomor 2 ada appending. Bagaimana caranya? A virus that inserts a copy of its malicious code at the end of the file. Jadi appending ini adalah virus yang memasukkan kopian dari kodenya dia di bagian akhir kalimat, di bagian akhir file. The goal of an appending virus is not to harm the host program, but to modify it, to hold the virus code and then be able to run itself. Jadi, si virus appending ini tadi kan memasukkan kode yang berbahaya itu at the end of the file. Lalu dia tujuannya apa? Bukan untuk membahayakan si program hostnya, tapi untuk memodifikasi agar si virus code-nya ini bisa run itself atau bisa bekerja sendiri. Ini adalah virus model appending. Sama, dijadikan satu kalimat juga. Oke, number 3, prepending. Kalau tadi kan di akhir kalimat, ini di akhir file, di bagian akhir file. Sekarang ini di awal file. A virus defines the method it uses of infecting files by adding their codes to the beginning of the file. Jadi di awal file dari hostnya itu. By doing this, these viruses ensure that they are activated when an infected file is used. Dengan melakukan ini, virusnya meyakinkan bahwa mereka bisa diaktifasi saat menginfeksi file tersebut. Jadi ada 3 model ya virus ya. Oke, kalian rangkum, jadikan satu kalimat masing-masing bagian tadi. Lalu next, worm. What is worm? Usually, worm will do something tricky to cheat email receiver. Jadi biasanya worm ini menggunakan sesuatu yang licik ya untuk dia bersembunyi di email receiver. Receiver ini si penerima.
The first is using double file extension. Nah, yang pertama adalah dia menggunakan file extensionnya di double. At the left sample, worm I love you uses two extension. Those are txt.vbs. Jadi, the second trick is using social engineering. At the above sample, the worm uses a name I love you, which might interest it to every email receiver. Who doesn't need love? So the effect of these tricks are anybody. The receive email. The email receiver will click that attachment which is actually a worm code. Jadi dia menggunakan judul yang menarik bagi si email receiver. Lalu kita bisa mengidentifikasi si worm ini karena dia ada dua file extension. Yang pertama txt dan VBS. Ternyata dia adalah worm. Lalu ketika si email receiver itu mengklik email tersebut, maka email tersebut akan diaktifasi. Gitu ya. Lalu yang terakhir adalah Trojan horse. Apa itu Trojan? Trojan horse is derived from ancient Greek. Trojan horse is a program that looks like a good program but actually contains destructive code or destructive feature. A Trojan horse is different from virus and worm. Trojan horse cannot replicate and cannot infect other file. Jadi Trojan horse ini diambil dari Yunani kuno. Jadi horse is a program that looks like a good program. Dia terlihat seperti good program. Tapi ternyata dia berisikan destructive code atau code yang bisa menghancurkan atau destructive feature. Trojan horse ini berbeda dari virus dan worm. Dia nggak bisa mereplikasi dan nggak bisa menginfeksi other file. Tapi dia sebagai penyusup di sini. Oke. Trojan ini apa aja? Kita lihat many kinds of Trojan horse. Below are some of them. Ada password stealer, ada keylogger, ada fake program, ada anonymous emailer, ada remote monitoring, ada remote administrator, dan sebagainya. Jadi si Trojan ini dia menyusup ke komputer host untuk bisa macam-macam ya, bisa mencuri data kamu, mencuri password kamu, dan sebagainya. Oke, jadi kalian seperti biasa, kalian rangkum dari slide 1 sampai slide terakhir dan dijawab untuk exercise meeting 5 yang pilihan ganda saja. Yang esainya tidak perlu karena kalian sudah merangkum dari slide pertama sampai terakhir tadi. Oke, any question class?